Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Lagi dan lagi masih Pak Mahfud MD ya, yang terus menerus ini selalu menyudutkan Pak Jokowi akhir-akhir ini. Nah, tentunya pernyataan Pak Mahfud itu sangat kontroversial. Dan tentunya juga ditepis balik oleh banyak pihak gitu. Baik dari warga masyarakat maupun tokoh-tokoh yang termasyhur di Indonesia. Seperti halnya petinggi Muhammadiyah ini yang memberikan contoh adem dengan menilai kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Dan tentunya pernyataan ini membantah telak ocehan Pak Mahfud MD. Seperti apakah sih videonya? Langsung saja kita lihat bersama-sama video berikut ini. Dibohongi dan mau mempermalukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu keluarga? Rakyat nggak tahan lagi, turun semua. Tadi saya ketemu dengan beberapa seniman. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya bekerja sebagai seniman, tapi hati saya merasa sakit ketika melihat rakyat Indonesia diperlakukan begini oleh pemimpin kita sendiri. Respon Muhammadiyah terhadap Pak Jokowi selama 10 tahun. Ya, yang pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Pak Jokowi sebagai presiden selama gini loh Pak, tahun, adem ya. Pak. Beliau telah membawa ya banyak kemajuan terutama pada sisi pembangunan infrastruktur ya, dan juga bidang-bidang lain yang saya kira secara ekonomi juga beliau bekerja sangat keras di tengah terpaan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi Indonesia masih bisa bertahan gitu, walaupun tidak tumbuh seperti yang diharapkan, tapi kan tidak sampai kolab ya, apalagi di masa-masa sulit selama Covid itu kan juga ya, sangat berat. Harusnya Bapak gitu. bangsa seperti ini, Dan karena menghargai. itu maka ya, nah kalau ini saya pinjam fikihnya NU sebenarnya. Ya, yang akan datang itu kan kita pakai prinsip al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Boleh dalil bagus ya? Ya, mau. Jadi jadi prinsipnya itu yang baik-baik itu dijaga, diteruskan. Nah, tetapi yang belum, dan kalau ada yang lebih baik itu juga dilakukan. Jadi al-muhafadzah alal qadimis sholih, memelihara warisan lama yang memang itu baik, tapi juga wal akhdhu bil jadid aslah, jadi mengambil yang baru yang lebih baik. Sehingga harus ada proses di mana dalam beberapa hal itu ya carry over gitu Mas, ada carry over, ada continuity, tapi juga ada berbagai ya langkah-langkah baru, terobosan-terobosan baru, karena mungkin tantangan yang dihadapi tentu tidak sama, dan lingkungan sosiopolitik baik nasional, global maupun internasional juga tidak selalu sama, sehingga mesti memang harus ada aspek-aspek dinamis dan aspek kreatif bagaimana Indonesia ini tetap sustain, tetap bisa bertahan. Salah satu alasan kenapa Presiden Jokowi sangat dibenci dan banyak yang gak suka adalah karena kebijakan larangan ekspor bahan mentah sejak tahun 2020. Indonesia menerapkan larangan ekspor biji nikel mentah, mendorong perusahaan untuk membangun smelter atau fasilitas pengolahan nikel di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen baterai mobil listrik atau EV terbesar di dunia, terutama karena cadangan nikel yang melimpah. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia dengan estimasi cadangan mencapai sekitar 21 juta ton atau lebih dari 25% dari total cadangan global. Nikel adalah bahan utama untuk membuat baterai lithium-ion yang banyak digunakan dalam kendaraan listrik. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 30% dari total produksi nikel global. Dengan meningkatnya permintaan untuk baterai EV, potensi Indonesia untuk memasok nikel semakin besar. Ini adalah salah satu alasan kenapa banyak pihak yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tidak suka kepada Presiden Jokowi. Saya sangat kecewa dengan Pak Mahfud MD. Sama Bang, Pak. Mahfud MD dilantik oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Hukum dan HAM, Menko Polhukam. Dan dia menjadi calonnya Ganjar melawan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak suruh dia mundur dari jabatannya. Cuman kan dia malu, dia mundur sendiri karena dia melawan kepada Pak Jokowi dengan angan-angan
mungkin bisa memenangkan kompetisi ini. Tapi nasib berkata lain. Dia kalah. Akhirnya dia membenci Pak Jokowi. Masuk akal. Jadi anjing kalau kita kasih makan 3 hari, dia akan mengingat kita 3 tahun. Tetapi manusia dikasih makan 3 tahun, dia hanya melupakan dengan masa 3 hari. Wah, ngeri banget sih Pak perumpamaannya. Semestinya dia berterima kasih kepada Pak Jokowi kalau dia berpikir dengan normal. Harusnya sih. Tidak mudah untuk menjadi seorang menteri. Apa sih kemampuan Pak Mahfud MD sehingga dia mendapat Menko Polhukam? Tapi itu tidak masalah. Iya dong. Tapi tindakan yang dilakukan hari ini, tindakan yang tidak bersyukur atas apa yang Pak Jokowi berikan kepadanya, itu yang membuat saya kecewa. Padahal itu kesalahannya sendiri, bukan kesalahan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kan selalu disalahkan. Jadi manusia yang tidak tahu berterima kasih adalah Mahfud MD. Saya melihat ketika ditanya oleh seorang anggota DPR atau apa itu pimpinan apa? DPR tentang tugasnya sebagai Kompolnas. Tugas Kompolnas itu apa? Dia menjawab, saya Menko Polhukam katanya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Jadi di situ saya melihat nggak perlu ada gelaran profesor doktor itu, tetapi buktinya dia bodoh dan tak tahu apa-apa. Wah, keras sekali kau Pak ini. Ditanya Kompolnas saja, tugas Kompolnas itu apa, nggak bisa jawab. Masa nggak tahu Pak dia? Saya aja bisa jawab, tetapi Profesor Dr. Mahfud MD nggak bisa jawab. Nah, itulah yang diangkat oleh Pak Jokowi menjadi Menko Polhukam dengan segala kekurangannya. Tetapi hari ini dia mengira dengan menjelek-jelekkan Pak Jokowi, popularitasnya akan naik. Semakin hancur. Tengok aja Amin Rais. Kamu akan semakin tenggelam Mahfud MD jika kamu tidak merubah strategi kalau ingin tetap berpolitik. Itulah pandangan dari saya. Mantap. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salah satu alasan kenapa Presiden Jokowi sangat dibenci dan banyak yang gak suka kepada beliau adalah kebijakan hilirisasi yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari sekedar mengekspor bahan mentah atau raw material menjadi penghasil produksi bernilai tambah melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah atau sumber daya alam, misalnya nih mineral, nikel, batu bara, atau kelapa sawit, diolah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi daripada mengekspor bahan mentah yang nilainya rendah. Pemerintah mendorong agar sumber daya alam tersebut diolah di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia, guys. Dari kebijakan ini, saya yakin banyak pihak, bahkan negara asing yang sangat dirugikan dan terusik karena sudah lama menikmati produk mentah dari Indonesia dan diolah di negaranya. Ini adalah salah satu alasan kenapa banyak pihak yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tidak suka kepada Presiden Jokowi.